Jadi mau ngapain nih kita nih? Langsung aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mardiana dengan NIM 2110101048. Saya Desi Fitriani dengan NIM 2110101046. Jadi Put, muncul dong. apaan tuh? Ya, lagi hampir banget nih. Bentar. Kamu tahu nggak sih kata-kata kayak gitu tuh kata-kata yang lumrah ya biasa kita sebutkan. Tapi sebenarnya itu bahasa gaul loh. Oh iya. Iya, bahasa yang suka kita lakukan atau kita bilang sehari-hari itu tuh bahasa gaul, bukan bahasa Indonesia. Contoh kayak tadi, curcol, ambiar, terus apa ya, spill, sabi. Oh itu bahasa gaul. Iya, itu bahasa gaul, bukan bahasa Indonesia. Berarti yang jadi singkatan itu bahasa gaul juga ya? Ya guys ya? Iya. Iya, itu bahasa gaul itu, bahasa bercampur-campur. Oh. Jadi gini, jadi aku bilang kayak gini. Kita boleh menggunakan bahasa gaul itu, tapi dia lihat dulu di mana kondisi, di mana situasi kita menggunakan itu. Kayak sama aku nggak apa-apa, sama teman sendiri, sama sahabat, sama yang lain yang lebih dekat ya. Tapi kalau sama orang tua atau sama dosen kita sendiri, jangan bilang, karena itu gak sopan. Kayak misalnya nih, Pak, curcol dong, hatiku lagi ambil nih, kan gak nyambung gitu ya kan. Makanya kita boleh gunakan itu, tapi untuk orang-orang terdekat, dan boleh juga untuk dosen sih sebenarnya. Tapi kalau sama dosen itu kayak kita tuh harus dekat dulu, kita harus tahu dia tuh bisa nggak atau paham nggak dengan bahasa gaul tersebut, kayak gitu. Iya sih, aku juga pernah dengar guru bahasa Indonesia kita bilang kalau misalnya kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, dia tuh memiliki 4 fungsi buat kayak gitu. Yang pertama itu tuh bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Dimana maksudnya bahasa Indonesia itu memiliki nilai-nilai budaya sosial yang luhur kayak gitu. Jadi kita tuh harus menjunjung tinggi nilai tersebut kayak gitu, sehingga menunjukkan bahwa kita bangga dengan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai identitas nasional gitu. Jadi dengan bahasa Indonesia kita dapat mengetahui kewarganegaraan seseorang serta membedakan kita dengan negara lain gitu. Ya, aku juga tahu bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bangsa, yang dimana kita kan dilatar belakangi budaya atau bahasa yang berbeda-beda. Nah, kita tuh disatukan oleh bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu atau penghubung antara budaya dan daerah. Yang ini juga kita rasakan, yang dimana kita berinteraksi dengan bahasa Indonesia. Dengan interaksi ini kita kan mudah menyampaikan aspirasi kita dengan ekspresi ideologi, konflik, dan lain-lain sosial budaya. Dengan bahasa Indonesia kan kita cukup dimengerti, kayak gitu. Makanya kita bisa penghubung antara bahasa, budaya, dan antar daerah. Jadi gimana nih, Pep? Lanjutlah cerita tadi, apa tadi emangnya? Mau cerita apa ini? Apa ya buat? Aku juga udah lupa. Lah, kok lupa sih? Karena kita udah bahas tentang bahasa Indonesia. Aduh. Nah,